Jamaah yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Maulid Nabi. Marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanamkan kecintaan kepada beliau kepada anak-anak kita. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan kecintaan yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencintai anak kita, tidak boleh kita mencintai istri kita, bahkan kita tidak boleh mencintai harta kita lebih banyak daripada kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, jika kerabatmu, jika hartamu yang kamu usahakan, jika bisnismu yang kamu takut akan kerugiannya, dan jika rumahmu yang kamu tempati lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulullah dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah saatnya ketika Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena puncak kecintaan kita adalah Allah subhanahu ta'ala. Hanya melalui Nabi kita lah kita bisa cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada Allah subhanahu ta'ala, hanya melalui beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kita, akan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya dari melihat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan buat kita semuanya. Apakah suri tauladan itu yang perlu kita ikuti? Yang perlu kita ikuti dari beliau adalah akhlaknya. Sebagaimana sabdanya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itulah yang perlu kita ikuti dari akhlak beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhlak seperti apakah? Akhlak bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apakah akhlaknya itu? Ketika para sahabat bertanya kepada salah satu istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Apa itu artinya? Kalau kita benar-benar mengikuti akhlak Rasulullah, maka kita ikuti Al-Qur'an. Bila Al-Quran melarang kita untuk mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah. Bila Al-Quran menyuruh kita melakukan sesuatu, maka kerjakanlah. Dan Al-Quran salah satunya adalah menyuruh kita untuk sholat. Wajib kita untuk sholat, itulah perintah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berakhlak kalau tidak sholat. Bohong
sombong kalau dia mengaku punya akhlak yang mulia, yang baik kalau dia tidak sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 karakteristik yang ada pada diri beliau yang bisa kita ikuti selain yang saya sebutkan tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang pertama adalah apabila Rasulullah melihat orang-orang yang beriman, dia senang, suka, pengasih dan penyayang, senang kepada orang-orang yang beriman, bahkan menjanjikan surga. Kalau nilainya kurang untuk masuk surga, Nabi kita akan ngasih syafaat. Yang kedua, ketika dia melihat kepada manusia pada umumnya yang belum beriman, karena Nabi kita adalah Nabi untuk seluruh alam, Nabinya untuk seluruh manusia, maka ketika Nabi kita melihat kepada manusia lainnya, maka Nabi ingin agar seluruh manusia itu beriman, agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, sehingga Nabi berdakwah kemana-mana agar seluruh manusia itu selamat. Inilah yang perlu kita tiru, melakukan apa yang Nabi sampaikan. Kita berdakwah, mengajak manusia, minimal bagi kita adalah memakmurkan masjid. Ajak teman-teman kita untuk memakmurkan masjid. Bila mereka tidak mau, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bila manusia tidak mau beriman, cukuplah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan kepadanya lah kita bertawakal. Jamaah yang dirahmati Allah, karakteristik yang ketiga adalah Nabi itu diposisikan oleh Allah sebagai rahmat, sebagai pemberi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu ya Nabi, ya Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Inilah yang kita juga tiru, bahwa posisi kita adalah pemberi rahmat. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun, apakah dia sudah beriman ataukah dia juga belum beriman. Bahkan terhadap binatang, bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya termasuk jin, kita pun seharusnya tidak membuat mereka terancam, tidak boleh mendolimi mereka. Kita harus banyak bermanfaat bagi manusia seluruhnya.